kita ketemu lagi seperti biasa nih bro. Ya, Ya kan, dengan kondisi kita pasti harus sehat. Jangan Amin. kalian lihat kok dulu gemuk kita sekarang kurus. Ya itu ini Bukan. aja Itu bukan berarti kita sakit. dari zaman Kita ke zaman. memang dituntut mengikuti tren. Seperti konten yang waktu itu kan. Jadi obrolan kali ini ya di usia kita yang kalian pada tahu ya, semakin kita balita. Kita gemesin. zaman kita ini dulu udah pernah dibahas juga. Zaman kita ini zaman golden moment kan gitu. Oh ya. Kita ngalami semua perkembangan zaman. Iya. Perkembangan segala macam, di teknologi, pendidikan, pergaulan, sampai musiknya Ron gitu. Musik. Oke. Jadi zaman kita kecil dulu musik itu, gua nggak tahu Ron ya. Musik itu di zaman dulu tidak seperti sekarang kan, dari proses mungkin buat klipnya, mungkin recordingnya gitu. Ya. Tidak segampang sekarang. Oh ya. Gitu. Betul. Jadi kita akan ngobrolin musik. Bisnisnya aja udah Ya, berubah. Bisnisnya juga udah berubah. Musik Prosesnya. betul. Oh iya. Belum dipindahin. Jadi memang di tahun kita, Ron, ya, di tahun kita Sweet 70 itu kan waktu itu musik apa Ron ya? Karena musik itu di zaman kita tuh sulit Ron. Ya. Gak gampang orang bebas boleh mendengarkan, apalagi membawakan. Bukan Gitu. Oh bukan iya. boleh. Nggak bisa atau nggak banyak dapet. Nggak ada, sempet ada larangan. Ada lah gimana Oh, iya? loh. Iya. Karena di zaman presiden kita pertama dia anti budaya Eropa luar ya? itu. Nah, Oh, ya? kalau ya ada band legend zaman itu ya seperti Kus Plus. Kus Plus itu dianggap Beatles ya. bertentangan ya. Jadi sempat di penjara mereka. Enggak, musik itu kan nada dan iramanya. Lah, tapi kan Mungkin di bawahnya liriknya budayanya, kali. Ron. Enggak, budayanya kan Kus Plus itu kan adaptasinya dari Beatles. Iya. Ya, itu kan Beatles kan ada musiknya, bukan liriknya. Kalau tema Beatles kan musiknya apa, liriknya lirik-lirik keseharian Oke. yang umum, enggak Itu spesifik. sampai dilarang. Sempat ditangkap tahun 60-an kalau nggak salah, gue lupa apa tahun 70-an. Kalau Belum kalian lahir lihat tuh. sendiri deh. Ya kan, kalau kita kan lahirnya zaman Kobe Junior, Ron. Iya kan? Iya. Sampai ada penyanyi solo yang dianggapnya terlalu mengkritik pemerintah, tak ditangkap juga. Iya, Kan iya. pada kenal lah semua. Ya mungkin kalau di ini gue pemikiran gue mungkin musiknya nggak masalah. Musiknya ya, nadanya, ketukannya, iramanya mungkin nggak. Mungkin kalau dibawain instrumen tidak akan terjadi itu. Terjadi, Ron. Pasti. Karena di zaman itu kan nggak semua musik yang boleh diterima. Ya, jadi di zaman itu, Ron, memang banyak faktor gitu, karena budaya asing sana gitu kan, yang nggak bebas lah orang berkarya gitu. Nggak, even sekalipun gue bawakan lagu instrumen. Mungkin di zaman itu agak sulit ya. Iya? Iya, karena rocknya juga apa ya? Karena zaman Beatles itu pasti ada Rolling Stone. Ya kan, Rolling Stone itu kan tahun 60-an. Genesis sudah nongol. Nah, jadi memang perkembangan musik tuh dari zaman ke zaman diikuti dengan segala macam bentuk budaya, modernisasi. Masuklah ke tahun 70-an. Tuh udah mulai banyak ya yang setahu gue yang masuk ke Indonesia khususnya. Ada balad, terus country. Lu ada yang suka nggak country? Country karena bokap dulu dengerin country. Lupa gue ini. Country itu kalau di Indonesia tuh ibarat musik Melayu. Ron. Iya. Ya banyak lah musik berkembangnya, khususnya kalau di Indonesia tuh ya popnya lu tahu sendiri kan, sederhana banget musiknya. Iya. Terus apa ya? Sorry, gue cuman masih menggelitik aja tuh soal ada batasan-batasan di saat awal itu sampai orang di penjara gara-gara musik. Itu juga ya karena buat gue ya apa salahnya gitu loh. Kecuali ya itu tadi pakai ada liriknya, dia bernyanyi, dia mengekspresikan diri, dia nyanyi dengan musiknya, dia berlirik itu. Iya. Nah, liriknya itu
menyinggung, menyindir ini, kebencian ya, atau sentimen. menghasut atau mungkin bisa kan? Betul. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau gue bermusik sendiri, wah kalau dibatasi seperti itu lucu juga ya. Dulu ya, untungnya udah nggak. Makanya kan itu pada saat itu Indonesia pun mungkin baru merdeka, jadi masih pembenahan mungkin dari budaya-budaya asing yang ya masih kaku lah Ron, gitu loh, masih kaku. Makanya keluarlah banyak aturan yang mengikat, nggak sebebas itu, kebebasan bermusiknya agak dikekang. Makanya seperti Ahmad Albar, seperti Gito Rolis, dulu tenarnya kan di luar. Ahmad Albar itu kan di Belanda dulu awalannya. Karena apa, di Indonesia nggak bisa gitu loh berekspresi. Kalau lu pernah, boleh cek kalau nggak salah Ahmad Albar, apa nama bandnya lama loh, tahun 70-an kalau nggak salah, apa 60-an gue lupa. Di Belanda dia tenar, Daniel Sauleka. Ya kan? Itu teman abang gue di Ambonnya. Karena memang agak sulit saat zaman mereka. Baru mulai ke 70-an mulai agak open minded, terbuka. Ada Black Brothers untuk aliran rock. Dari itu satu-satunya band yang gue tahu waktu gue kecil, band dari Papua. Iya, timbullah dangdut, timbullah seperti Rhoma Irama, Arafik, Elvi Sukaisi kalau untuk Indonesia ya. Iya. Gitu. Karena kan kita khususnya di Indonesia. Iya. Nah, dansa sendiri mulai hilang Ron di kita. Budaya itu. Ya kan, memang ada di Bandung satu hotel peninggalan kolonial juga, Savoy Hotel ya. Dia memang ada ballroom, kadang di malam tertentu bikin dansa. Gitu Ron. Jadi memang 70-an itu kalau kita lebih banyak, zaman kita Ron ya, karena kita kecil lebih banyak dapetin lagu anak-anak waktu itu ya. Ya kan, memang di zaman kita itu kan. Cicak Kuswoyo. Ya, Cicak Kuswoyo. Dina Mariana, terus Adi Bing Slama, Irama Yasopa, anaknya Yohan Tanama, anaknya Titi Sandora sama itu Bobby Muksin, teman break dance. Tuh, keren dia dulu. Mudah-mudahan masih ada ya. Ya kan, jadi kita masih ingat kan dia. Dan kita memang ngikutin Non ya lagu-lagu itu anak-anak, karena memang programnya cuma adanya itu juga sih, program pendukungnya. Beda lah dengan kreativitas sekarang. Masuk ke 80. Lebih berkembang lagi dong musik di Indonesia atau di luar negeri. Lebih variatif itu kan, orang berani bereksplor. Ya kan, keluarlah di akhir-akhir 90 mulailah musik agak ngebeat Ron. Yang saya kenal tuh udah masuk ke disco, itu kan klasik disco loh. Itu udah agak modern. Masih 90 ke sini udah mulai ngaco nih. Bukan ngaco tapi mulai bervariasi. Ya, dari 88 lagi ke 90 masih oke Ron. Kalau pernah walaupun kontroversi ya, duo musisi itu Milli Vanilli. Itu kan booming banget Ron. Itu ternyata dia lip sync ya. Iya, kan orang dari tempat sekolah dulu kan. Gitu. Tapi memang momen itu dia dapat, begitu dia ketahuan real Milli Vanilli-nya nggak naik. Gitu. Nah, begitu yang lu bilang tadi, masuk ke 90-an. Termasuk juga musisi lokal pop terutama udah merajalela Ron. Ya kan seperti Dewa. Selain mungkin 80-an ya, gue lupa. Kan. Lupa gue. Ya, pokoknya itulah. Keluarlah band-band 90-an. Termasuk balik ke disco tadi, mulai house musik dulu apa techno? House dulu itu ya? satu ini sih Ron, cuma beda. Kalau techno itu kan lebih ke ada bunyi yang tet gitu aja. Cuma 3 nada, beatnya sama, speednya sama kurang lebih. Iya. Main di situ aja, jadi gue udah nggak ngikutin gitu Ron. Karena bedain deh Ron, ya mungkin karena di zaman kita ya. Kalau beat di tahun hampir 90-an tuh kan kita ngikutin enak kan. Iya kan, iramanya sampai sekarang tuh. Kesininya udah mesin yang main kalau gue bilang. Udah mulai kenal ada istilah apa ya? MIDI. Iya, ada MIDI. Kesininya EDM istilahnya lah. Ada
pokoknya bukan sequencer suara ya. Suara. Tapi udah ada looping. Udah semuanya. Memang maksudnya mungkin lebih ke arah kreatif, tapi nggak kemakan buat kita, bro. Gitu. Malah kesini lagi kita ambil disco dulu. Nah. Kesini lagi makin ngejelimet buat gue, Ron, gitu. Anjing, ini gue udah nggak ininya lagi gitu, nggak dapet asiknya gitu loh. Iya. Ngikutinnya gimana ini musik? Iya. Kan kalau untuk Indonesia popnya sih oke, kreatif itu anak-anak muda. Makanya timbul band-band keren seperti Padi. Cuman kalau menurut gue ya di era 2010 ke atas deh. Kalau menurut gue sih, ini mulai marak berkembang sebebas-bebasnya orang berkreasi. Mereka produksi musik tanpa ya mau gue, nggak lagi kayak dulu. Mungkin dulu ada batasan kali ya. Lo harus begini, lo harus begitu. Ya ada pakemnya. Gitu. Kalau sekarang mungkin bodo amat, gue buat aja. Iya, karena memang gini juga, bro. Zaman dulu musisi itu tergantung dengan perusahaan. Itulah label musik kan gitu. Iya. Jadi gimana caranya? Gue pengen dikenal orang, tapi gue harus masuk ke situ. Kalau nggak di situ kita sulit. Makanya zaman dulu itu band atau musisi berat, Ron, kalau nggak bisa diterima di label. Iya gitu. sih, betul. Nah itu sebetulnya salah. Nah akhirnya masuk ke 2000-an tadi, Ron. Mulailah dikenal kita tuh khususnya di Indonesia ya, indie. Nah, musisi indie, dia band nggak indie. bergantung sama siapa. Betul, dari kata independen kan, gitu. Jadi dia nggak tergantung dari satu major label. Iya. Jadi dia explore sendiri. Akhirnya terciptalah kayak musik senja. Iya. Gitu kan. Istilah anak sekarang ya, Ron ya. Nah, band-band yang 2000 tetap ada, Ron. Keluar lagi jenis baru, pop Melayu. Kan gitu. Balik mundur sedikit tahun di 90-an. Di zaman itu keluarlah lagu-lagu pop hits. Ya kan, seperti Still the One, seperti Madonna, seperti Celine Dion, Mariah Carey, Taylor Swift tadi, ya kan, ke New Kids on the Block, zaman-zaman New Kids on the Block, iya kan, NKOTB, dan itu dia masih sampai sekarang masih eksis, masih gitu loh, masih hidup semua. Balik ke 2000 tadi, mungkin orang inilah ya, eksperimennya makin tinggi, teknologi mengikuti, sudah ada internet, Ron. Dan itu sebagai barang eksklusif. Iya, sulit lah. Sulit. Iya. Sarananya nggak ada, fasilitasnya nggak ada. Iya, gue ketemu MIDI aja bisa mengkompos lagu pakai piano elektrik, masuk ke komputer. Nah, itu tahun 98. Iya. Dari temen gue, dari awalnya sih dari satu keyboard ya, synthesizer ya. Terus ngerekam bisa ngerekam bagus. Akhirnya keluarlah sound card, keluar MIDI, masuk kan ke komputer, kita bisa ngutak-atik. Sudah simpel. Sekarang lebih gila lagi, bro. Lu bisa bikin dari musik. sini gue bisa buat musik. Betul. Karena udah banyak aplikasi pendukung. Iya. Kan? Jadi memang tren musik itu selalu berkembang. Cuma agak sedikit berubah, bro. Agak berubahnya industrinya. Iya. Gitu loh. Industrinya pastilah. Industrinya tuh pasti berubah. Karena pasarnya berubah. Dan iya. zaman pun karena berubah. Kan tidak ada lagi sekarang orang berani mengeluarkan album. Hampir 90% ya. Gitu loh. Rata-rata pasti single. Karena kan dulu orientasinya gini. Gue buat lagu, gue buat album. Betul. Gue cetak dong. Iya. Minimal di kaset. Karena fisik dulu. Fisik tuh, atau CD. Betul. Ya kan dulu juga. Gitu Betul. ya. Sekarang CD kaset juga susah. Udah Katanya gue dengar barang langka. mau dinaikin lagi nih kaset nih pita. Tapi gue bilang bodoh aja, lu buat sampah lu kalau kayak begitu. Iya, karena akan sampah baru lah. Dan itu nggak bisa lah, memang udah teknologinya udah berpindah ke digital. Iya. Film aja udah mulai semuanya. Betul. Kalau nggak salah gue proses rendering atau apa editing, gitu. rendering, Udah gitu file kan. bentuknya file aja, nggak Betul. pakai, dulu kan pakai kaset ya. Pakai kaset Terus pakai hard disk dan kirim. Sekarang pakai hard disk. Ya. Iya, gitu kan. Setiap kali satu episode gue beli 1 tera. Betul. Makanya musik itu tadi, kalau gue sendiri kan, karena memang gini kan, mungkin sama lo. Kalau gue untuk kondisi sekarang, kayak lu kan dulu punya
idola atau bukan idola sih, mungkin band referensi lu. Iya. Seperti yang gue tahu kan Ron itu Genesis. Iya. Terus agak kesini dikit 90-an ya nggak salah Dream Theater tuh. Dream Theater 90 Iya kan? 5 ke atas. Betul. Iya. Nah itu referensi dia karena Iya. Roni juga bisa bermusik. Tapi itulah tadi kenapa di Indonesia tuh tidak seperti di luar negeri bro soal musik. Oke. Gitu. Karena ada yang didengerin satu tempat gitu atau gimana? Gak ngerti juga bro. Contoh, ya kan orang pasti tahu kalau musik luar itu nggak cuma musik sih kalau menurut gua. Iya. Ya kan. Ya mungkin itu ada faktor dari sejarah lah ya. Mungkin sejarah Indonesia mungkin terlalu kelam gitu kan. Oh. Jadi jauh tertinggal. Orang 350 tahun sudah bereksperimen, ngeksplor sesuatu, kita masih berkutat dari perang tadi. Kan Iya, gitu. mungkin gini kali ya. Ya semuanya itu ada hubungannya dengan revolusi Pasti, industri. revolusi industri. Kan Eropa Iya, Eropa Barat lah. betul. Itu. Eropa Barat, Eropa Timur. Nah itu kalau nggak salah gue musik yang jadi ini mereka dulu kan klasik ya. Betul. Beethoven, ya Betul. Mozart, ini Chopin yang dari Perancis. Nah itu, tapi semuanya itu klasik. Ya. Nah mungkin di zaman itu, di saat yang sama di kita, Ya. mungkin yang gamelannya, Bisa jadi otentiknya, Capi, bro, nggak tahu deh ya. Bisa jadi. Cuman mungkin kita nggak apa ya, penikmatnya itu nggak seperti seloyal orang-orang Iya. barat sono gitu. Mungkin kita ngedengerinnya ya karena sih ya benar sih ada pengaruh teknologi masuk, bisa kirim-kirim data. Iya, ya, udah mudah ini, lah. Wah, Digital. jadi yang ini sebenarnya harus bisa dilestarikan, bisa diangkat, tapi bingung juga mau ngangkatnya gimana Betul, kan karena ada betul. pengaruh dari sebelah. Betul. Makanya akhirnya di tahun 2000-an khususnya udah mulai teknologi itu berkembang pesat, terutama era digital tadi, Ron. Iya. Orang main gitar sekarang nggak perlu beli gitar, Ron. Ih, Mau main drum nggak perlu punya drum. Cukup dengan tadi lu bilang gawai, iya. gitu loh. Oke, Dan gitu. itu bisa dijadikan musik, dikawinkan Iya. antara drum dengan Iya. segala macam. Dengan gitu. dengan keterbatasan itu juga musiknya ya segitu gitu Ya, kan. Bukan sesuai seperti porsi. Ekspektasinya jangan ya. dengan full band yang real. Bisa, cuman ya lo effort lah. Ya, Karena memang digital itu sekarang ini bisa sedetail itu, suaranya pun bisa kita betul. persiskan seperti konser Betul. apa suara konvensional apa Betul. alat-alat analog gitu kan. Betul. Makanya kalau menurut gua sebetulnya yang gua agak heran tuh industri musik berubah kan khususnya di Indonesia. Kenapa cuma berani mengeluarkan single-single? Cuma single loh rata-rata 90% tadi. Ya tapi itu kita kembalikan gitu kan, kembalikan Iya sih. ke masing-masing. Terus kemana musik lokalnya? Musik lokalnya memang udah terkunci dengan skup-skup kecil. Zaman dulu kalau lu tahu tahun 80-an, kita ada program acara wayang golek. Nah, Ya kan, itu yang Iya. tadi lu bilang. Tidak serta-merta cuma gamelan, ada dengan sandiwara, dengan alat. Itu satu hari, satu malam biasanya. Ada, Iya. biasanya tuh kalau nggak salah zaman itu gue sekali ngikutin nggak tengah kuat. malam ya, gue Nggak nggak tahu kuat ya. gua. Ada kan, Ron? Ada nggak kuat gue Nah. nggak kuat. Nah sekarang itu susut, Ron, hilang. Iya. Gitu loh. Cuma ada di daerah-daerahnya. Habis Gitu. itu soalnya diganti dengan ya layar lebar, sinema apa bioskop. Iya, Gue karena- capek nonton ini. Karena kegerus tadi, teknologi tadi. Iya. Apalagi udah digital. Iya ya. Jadi itu jadi barang mahal, musik otentik seperti Antik, itu, antik. Kayak di Betawi ada kan namanya Keroncong Tugu, Keroncong. kalau nggak salah. Itu dilestarikan itu Ron, sampai sekarang dia gedein itu. Salut gua sama yang pendiri itu turun temurun. Itu boleh cek deh, famous dia Keroncong Tugu. Nah itu budaya-budaya lokal yang otentik yang harusnya tetap ada. Cuma kalah Ron, karena ya itu tadi zaman udah berubah. Iya. Kan dan gue rasa musik seperti gamelan agak sedikit sulit dibikin digital ya, karena berbeda gitu
mendengar asli tuh, Taste-nya. ya aku pernah Rasa, langsung gue denger itu memang beda. Iya. Dan itu sedikit mistis kalau Mistis, mewakili lah gitu kan. suaranya. Iya, sampai ke 2024 ini Iya, yang itu ya musik ngeri. berkembang pesat. Iya. Karena udah enak sebetulnya Ron, udah didukung dengan fasilitas segala macam. Akhirnya kadang-kadang yang babak belur siapa? Itu tadi major label tadi yang agak gigit jari, PR buat Bingung dia. dia. Iya. Iya kan, karena nggak lebih dari manajemen mereka sekarang. Musisi bisa mengelola kok, ngembangin sendiri, daftarkan lagunya sendiri tanpa bayar, Iya, betul. terkenal, udah besok keluarin lagi single. Iya. Tapi ya nggak tahu lah ya, itulah teknologi. Iya. Itulah termasuk musik dari masa ke masa selalu pasti berubah, berkembang pesat walaupun nada dasar cuma 7. Tapi dengan ada 7 not balok itu orang bisa ngeksplor segala macam bentuk, termasuk ya musik joget tadi. Wah, gue udah nggak ngerti. Yang hebatnya lagi, musik itu sekarang sudah bisa pakai mulut, bro. Iya, beatbox. Nah, sekarang mulut, Iya. beatbox. Gila nggak tuh? Dulu sempat ada lagi tap dance ya. Dance ya. Itu semua ada tren-trennya, ada pengembangannya. Iya. Ya kan, sedikit kita ngambil kayak break dance. Dulu di tahun 80-an. Break dance namanya. Kalau sekarang Break dance. gue dengar ada freestyle. Oh, namanya berubah. Berubah, tapi konsepnya Dia juga. ya kayak musik tadi kan. Lebih luas. Zaman kita mungkin wine mill, mungkin zaman sekarang wine millnya berbeda, Ron. Tetap benang merahnya ada. Iya. Cuma Pokoknya punya muter-muter. Iya. Muter-muter sampai patah makanya Patah. break dance. Break dance. Ya ke musik tadi, ya, gitulah Ron. Iya. Ya. Sampai sekarang kan akhirnya kita di usia sekarang kita tetap menjadi pendengar, penikmat, ya Iya. kan. Tapi kalau gue pribadi Ron, lebih ke musik emang yang gue pernah alami 90-an sih khususnya. Karena udah mengerti love. Kalau lu sendiri gimana, Bro? Kalau gue sih sampai sekarang masih ya karena gue coba juga untuk berusaha untuk membuka diri ya. Betul. Ada di konten yang dulu tuh sedangdut apa lu? Betul. Itu gue juga tadi ya kan gue agak menutup diri untuk Idealis dengerin ini. ya. Cuman kesininya gue coba untuk membuka gitu ya. Cuman memang lagi-lagi balik karena gue adalah ya gue bukan siapa-siapa tapi gue bisa lah dan juga punya lagu ada hampir 30-an gue punya. Cuman itu pernah di tahun sekian itu gue coba untuk kasih masih zamannya label-label tuh nggak diterima lagu gue instrumen semuanya karena gue pernah buat ada yang berlirik ternyata Memuntah. gue memuntah dengernya. Gitu. Giliran ngasih lagu restoran. Iya, Nggak ada vokal. Nggak ada. Tapi memang ada masanya pada saat itu temen gue ada yang minta karena dia pelukis terus dia minta Iya, lagu gue. Itu sound. Minta lagu lah, dia bilang kirimin gue lagu supaya gue bisa keluar inspirasi gue, kata gue kasih lah lagu kan. Bagus nih, coba minta lagi, dia bilang gitu kan. Gue kasih lagi lagu gue yang kira-kira asik nih didengerin sama dia. Udah, nah setelah sekian lama dia kontak gue. Temen gue di daerah Skandinavia ya, di Denmark kalau nggak salah. Ya. Nanya ini belinya di mana, album siapa? Iya. Artinya ya kuping itu kan nggak hanya cuman 250 juta di Indonesia nih sebenarnya gitu kan. Wah, kalau apalagi sekarang, makanya gue sedang mencoba untuk menginventarisir lagu-lagu gue yang katanya nggak enak didengar, tapi di satu sisi ada yang dengerin. Akhirnya gue memang sampai saat ini masih gue ulang-ulang aja itu lagu-lagu gue, terutama buat anak-anak gue buatin kan lagu-lagu buat mereka gitu kan. Gue mainin sendiri. Iya, gue terhibur sendiri lah. Tapi ini kayaknya one day gue akan lepas itu gitu. Cuman kalau untuk gue sendiri musik yang sekarang maksudnya yang gue dengerin balik lagi sih. Iya benar. Balik lagi ke zamannya abang-abang gue, Kool and the Gang, Earth and Fire apa gitu. Yeah. Gue dengerin tuh, si Commodore, apa gitu ya. Zaman dulu tuh. Ya Genesis, Queen, Led Zeppelin itu
wah gila, itu zaman dulu kebayang mereka buat lagunya serumit itu dengan kondisi yang nggak digital seperti sekarang. Kalau digital seperti sekarang, lo mainin ada yang salah, langsung bisa terusin aja dulu. Betul, Nanti bisa diedit, kita jadi lagu dijahit. Nggak asik. Sekarang ngulang lagi, tag lagi dari awal. Gue pernah dengar dari Edo Widis. Dia pernah bilang sama gue, buat musik itu sebenarnya sederhana. Yang penting ininya dulu, hatinya dulu, dapetin itunya. Skill itu nomor 10. Sampai dia ngomong begitu. Oh, benar juga loh. Karena lo sebenarnya mau ngapain sih dengan nada-nada ini? Lo mau ngapain? Lo mau nyuguhinnya bagaimana? Betul. Bagus juga gue bilang. Oh, itu keren tuh. Balik ke musik dari masa ke masa. Sama seperti fashion. Dia akan berputar, kata Roni tadi. Trennya itu akan berputar dengan mungkin kombinasi ramuan yang sedikit agak berbeda, tapi benang merahnya tetap ada. Iya, betul. Ya kan, sampai timbul remix. Iya. Ya, kita sekarang yang penting jadi pendengar aja yang baik lah. Menurut kalian musik itu bagus, yang kalian suka ya nikmati aja. Betul. Karena musik itu bagian dari kita untuk menghilangkan rasa stres. Iya. Kalau stres hilang kan dengar musik senang hati. Segar. Jiwa oke. Ya kan, sampai di konten kita sampai detik ini pun kita nggak akan tahu nih musik mungkin bulan depan, nggak tahu tahun depan berubahnya seperti apa. Iya, ternyata tahun depan orang balik lagi suka dansa. Iya. Jadi ya gitulah. Revolusi musik itu, perkembangan industri musik itu terus berjalan mengalir dengan sejalannya waktu ya. Mungkin itu tadi lah. Mungkin tahun depan mudah-mudahan lagu-lagunya Roni maksudnya mewakili yang instrumen tadi. Ternyata tahun depan instrumen itu naik gitu misalnya. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya. Atau dangdut dibikin seriosa. Kan kita nggak ada yang tahu. Benar nggak? Sama siapa itu? Orang Itali dangdut. Iya, ya bla 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 gitu. Iya, itulah. Cappuccino apalah. Cappuccino. Jadi gitulah bro, itu obrolan kita lah. Iya. Semua yang kita obrolin ini cuma sebatas untuk kesoktahuan kita tentang musik. Tuh, sebelum berhenti nih, ini. Ya, lo kan pengamat musik berarti ya? Anjay, Andy Leo. Pengamat musik. Andy Leo, bukan pengamat. Oh, Mas Ben sudah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, dia termasuk pengamat musik nih menurut gue. Jadi dengan versi gue, tapi dengan versi lo, karena iya dong. Yang gue ikutin pasti yang gue dengar. Iya dong. Bukan berarti dia yang paling ini atau ini atau dia nggak ini nggak itu, nggak juga. Kan versi itu dia. Nah, lo tapi nggak main musik ya? Jual, gue lebih ngejual. Lo jual alat musik. Nurun ke anak lo nggak? Ada kalau nggak salah gue anak lo salah satu yang suaranya. Oh ada. Boleh itu. Ada, mungkin nanti ya. Kita nggak tahu lah. Tapi kan gue nggak akan mengarahkan spesifik gitu. Terserah dia. Kalau dia mau ke situ monggo. Ya. Gitu bro. Iya sih. Jadi kenapa gue nanyain itu? Karena ini kan konten kita berdua nih. Betul. Gitu kan. Gue juga bingung lo nanya itu maksudnya apa? Karena begini loh. Maksudnya ini buat yang siapa yang kita tinggalin nih, buat mereka yang nonton nih, gitu. Jadi ini loh, Andy, ini mikirin soal musik loh. Ngikutin ya. Ya mikirin juga. Lo nggak mungkin nggak mikirin. Maksudnya lo bukan mikirin harus bagaimana enggak, tapi kan lo memanage kan. Iya, ini betul. Band ini, band itu. Betul. Ini harusnya begini, begitu kan lo mikirin itu. Betul. Nah, ini buat yang ditinggalin. Artinya bidang yang digeluti ini juga sebenarnya potensial ya kan? Potensial gitu loh. Nah, jadi dari turunannya, anaknya ada yang ini juga. Mungkin suatu saat lo jadi musisi atau apapun itu yang berkaitan dengan ini. Nah, ini ingat nih. Iya. Mungkin mudah-mudahan ada masanya kalian berdua pernah obrolin ini, terus jadi kenangan tuh kita pernah ngomongin loh. Betul. Lucu kalau gini gue sendiri juga nggak ngerti kok tiba-tiba gue terjun di bidang animasi. Gue ada di situ. Kadang-kadang orang nanya, lo animator? Enggak, gue bilang gitu. Animisme apalagi bukan? Gue bukan animator, gue bukan ilustrator, gue bukan ini, tapi
kebetulan pada saat itu gue memanage beberapa temen-temen gitu ya yang punya kelebihan keahlian ini, punya bisa itu, gue gabungin jadilah. Nah, Iya, gitu. iya. Nah, kan sama sebenarnya. Lo Iya, juga begitu. Ya kebetulan orang sudah ada, atau mungkin juga kalau nggak salah gue dengar akan ada band baru yang bentukan mau baru, manage betul, kan. betul. Nah, itu kan sebenarnya dia Ya. ini lucu gitu loh. Jadi gini, di konten ini mungkin gue akan buat satu statement. Statement Cie, namanya, statement. Keren banget. Gue akan buat gini. Mudah-mudahan ya, yang Andy bilang tadi, kreasi gue di musik, di lagu-lagu gue akan gue rilis nih. Gak tahu kapan. Dan itu ya gue nggak tahu, walau alam. Alhamdulillah kalau diterima. Kalau nggak diterima pun, tapi gue yakin yang punya kuping nggak cuman kita doang, banyak gitu. Iya. Jadi buat anak-anak gue, gitu kan, khususnya lagu kalian ada di situ, gitu kan. Jadi ya kalau itu menjadi sesuatu yang baik buat kalian nanti, atau buat orang lain menjadi inspirasi atau apa, ya gue buatnya dengan sepenuh hati. Ya, itulah musik, magical. Ya kan, unpredictable. Kita nggak tahu kapan lagu kita itu bisa bagus, bisa enak didengar. Tapi semua itu berjalan dari masa ke masa. Kita sebagai manusia yang masih hidup dikasih anugerah, indera pendengaran. Apabila musik itu masuk buat kalian, nikmatin. Gitu. Terlepas ada yang bilang musik itu norak, minoritas, segmented, idealis. Bahkan ada larangan untuk mendengar musik. Bisa berdosa. Tahu ya. Kembali ke diri masing-masing itu. Jangan lu pikirkan. Dengan musik gue nggak pernah berbuat jahat sih. Itu aja. Begitulah. Jadi kesimpulannya musik itu berubah dari zaman ke zamannya, dan itu tercatat kok, terdokumentasi. Jadi ada kok. Lucu sih kalau kita mau tarik mundur sekian puluh tahun ke belakang, musiknya aneh-aneh, lucu-lucu. Kedepannya ntar kita lihat. Kita tunggu aja. Musik apa yang kalian suka. Mudah-mudahan abis ini nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ini kita kakak Kiki pernah ngobrol ini, bener loh. Musik itu berubahnya begini. Ada yang lanjutin nih cerita ini, obrolan ini nih. Gitu kan, berevolusi. Oke deh. Jadi konten kita asik sih sebetulnya kalau soal musik itu nggak pendek. Karena banyak yang mesti dikembangin, dikupas, diobrolin. Tapi karena kita juga punya waktu yang harus kita manage untuk pekerjaan lain, jadi kita udahin dulu konten kita. Dan konten ini dari awal sampai terakhir nih kagak ada ngomong jorok ya. Assalamualaikum.